Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dengan NIM B1A1233323 bersama rekan-rekan saya. Nama saya Anggi Sri Divayani dengan NIM B1A1233337. Saya Zahwa Nabila dengan NIM B1A1233330. Saya Pak Aisyah dengan NIM B1A1233304. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Berikut penjelasannya. Bentuk pelanggaran hak asasi manusia atau biasa disebut dengan HAM sangat beragam, mulai dari pelanggaran ringan seperti diskriminasi, penganiayaan ringan, dan pembatasan kebebasan berpendapat, hingga pelanggaran berat yang mengancam nyawa dan martabat seperti penyiksaan, penghilangan paksa, pembunuhan massal, dan genosida. Pelanggaran ini biasa dilakukan oleh individu, kelompok, atau bahkan aparat negara, serta dapat terjadi dalam berbagai bidang seperti hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Memahami berbagai bentuk pelanggaran HAM penting agar kita dapat mengenali, mencegah, dan menindak pelanggaran tersebut secara tepat demi menjaga martabat dan hak dasar setiap manusia. Pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah tindakan-tindakan keji seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, atau pemindahan paksa penduduk, dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik, dan ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil dengan pengetahuan tentang serangan tersebut. Kejahatan ini tidak harus terjadi dalam situasi perang dan dapat dilakukan baik sebelum, selama, maupun sesudah konflik bersenjata. Kemudian jenis-jenis tindakan yang termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut Statuta Roma dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM di Indonesia, tindakan yang termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan antara lain pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi atau pemindahan paksa penduduk, pemenjaraan atau perampasan berat atas kebebasan fisik secara melanggar hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan sterilisasi, atau bentuk kekerasan seksual berat lainnya, penganiayaan terhadap kelompok tertentu atas dasar politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, gender, atau alasan lain yang diakui secara universal, penghilangan orang secara paksa, kejahatan apartheid, perbuatan tidak manusiawi lain yang menimbulkan penderitaan fisik atau mental berat. Genosida adalah kejahatan internasional yang melibatkan tindakan dengan maksud menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama tertentu. Kejahatan ini tidak hanya mencakup pembunuhan massal, tetapi juga tindakan lain seperti membunuh anggota kelompok tersebut menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat kepada anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan yang mengancam kelangsungan fisik kelompok secara keseluruhan atau sebagian, memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dan kelompok tersebut, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tersebut ke kelompok lain. Genosida diatur secara tegas dalam Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998 yang memberikan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC yurisdiksi untuk mengadili pelaku genosida. Kejahatan ini dianggap sebagai pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi berbeda karena genosida menargetkan kelompok berdasarkan identitas kolektif seperti bangsa, ras, etnis, atau agama. Dalam hukum internasional Indonesia, genosida juga diatur misalnya dalam pasal 8 Undang-Undang Pengadilan HAM yang mengadopsi definisi dan ketentuan internasional tersebut. Pelaku genosida bertanggung jawab secara individu tanpa terkecuali, termasuk pejabat publik atau penguasa. Kejahatan perang. Kejahatan perang adalah pelanggaran serius terhadap hukum perang atau hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh individu, baik militer maupun sipil, dalam konteks konflik bersenjata. Kejahatan ini mencakup berbagai tindakan yang melanggar perlindungan yang diatur dalam hukum perang, seperti pembunuhan yang disengaja terhadap orang yang tidak bersalah, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, serangan terhadap penduduk sipil, penggunaan senjata beracun, penghancuran properti tanpa alasan militer yang sah, serta pengambilan sandera. Dalam hukum internasional, kejahatan perang merupakan bagian dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan dapat diadili di pengadilan internasional seperti Pengadilan Kejahatan Internasional untuk bekas Yugoslavia, Rwanda, dan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma.
ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Secara yuridis, kejahatan perang diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional utama seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, dan Pasal 8 Statuta Roma 1998. Hukum humaniter bertujuan untuk membatasi penderitaan selama konflik bersenjata dengan mengatur agar perang dilakukan sesuai prinsip kemanusiaan. Perdagangan orang atau perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyalahgunaan kekerasan, atau cara lain yang memaksa untuk tujuan eksploitasi yang merugikan korban. Ini tidak hanya penjualan manusia, tetapi juga mencakup berbagai modus yang memanfaatkan kerentanan korban, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perbudakan modern. Perdagangan orang melanggar hak asasi manusia karena memaksa individu untuk dieksploitasi secara tidak manusiawi, sering melibatkan kekerasan, penipuan, dan pelanggaran hak kebebasan dan martabat manusia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengkriminalisasi praktik ini dengan ancaman hukuman penjara 3-15 tahun. Penggusuran paksa. Penggusuran paksa adalah pemindahan individu, keluarga, atau kelompok secara paksa dari tempat tinggal atau tanah yang mereka kuasai tanpa perlindungan hukum yang memadai dan tanpa ganti rugi yang layak. Penggusuran ini sering dilakukan tanpa putusan hukum yang sah dan tanpa prosedur yang adil, sehingga merugikan hak atas tempat tinggal yang layak. Penggusuran paksa merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas tempat tinggal yang layak yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai peraturan internasional seperti Resolusi Komisi HAM PBB Nomor 77 Tahun 1993. Penggusuran tanpa ganti rugi yang layak dan tanpa prosedur hukum yang benar melanggar hak ekonomi, sosial, dan budaya warga negara. Definisi perbudakan. Perbudakan adalah suatu keadaan atau perbuatan yang menempatkan seseorang menjadi budak, yaitu sebagai objek properti yang dimiliki oleh orang lain. Dalam sistem ini, seseorang berada di bawah kekuasaan atau kepemilikan orang lain, sehingga hak-haknya sebagai manusia diabaikan dan ia diperlakukan layaknya barang yang dapat diperjualbelikan, diwariskan, atau dipindah tangankan. Kemudian karakteristik perbudakan, yaitu seseorang dipaksa untuk bekerja tanpa hak memilih pekerjaan, tempat, atau upah. Seseorang berada di bawah kekuasaan penuh orang lain dan tidak memiliki kebebasan pribadi. Eksploitasi tenaga kerja secara paksa seringkali disertai kekerasan atau ancaman hukuman, kemudian bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Kemudian perbudakan dalam hukum Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain atau ditempatkan dalam kekuasaan orang lain sehingga tidak mampu menolak pekerjaan yang diperintahkan secara melawan hukum meskipun tidak menghendakinya. Perbudakan juga diakui sebagai salah satu bentuk eksploitasi manusia dan termasuk dalam kategori pelanggaran berat terhadap harkat dan martabat manusia. Pelanggaran hak asasi manusia atau HAM adalah tindakan atau kelalaian yang melanggar prinsip dan norma HAM universal yang dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah. Pelanggaran HAM dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM biasa meliputi kasus-kasus ringan yang tidak mengancam nyawa, seperti pencemaran lingkungan yang disengaja atau penggunaan bahan berbahaya dalam makanan. Sementara itu, pelanggaran HAM berat mengancam nyawa manusia dan meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Kejahatan terhadap kemanusiaan mencakup tindakan seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran paksa, penyiksaan, pemerkosaan, dan bentuk kekerasan seksual lainnya. Kejahatan genosida adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, etnis, atau agama, termasuk membunuh anggota kelompok, menyebabkan luka fisik atau mental yang serius, atau mencegah kelahiran dalam kelompok. Selain itu, terdapat pula jenis pelanggaran HAM lainnya, seperti pelanggaran HAM sipil,
dan politik, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, pembatasan kebebasan berbicara, pelanggaran HAM ekonomi, sosial dan budaya, eksploitasi buruh, diskriminasi dalam akses layanan publik, pelanggaran HAM terhadap perempuan dan anak, kekerasan berbasis gender, perdagangan manusia, pelanggaran HAM terhadap orang berkebutuhan khusus, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, dan pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata, pembantaian massal, penggunaan senjata kimia. Baik, itulah pembahasan kami mengenai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.